Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah kita hari ini, yang diberi nama Minggu ke-16 setelah Trinitatis, diambil dari Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Kita dengarkan di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya kita adalah Nuh, seandainya kita adalah satu dari 8 orang keluarga Nuh yang kemudian terpilih dari banyak manusia di dunia ini sebagai ciptaan baru yang kedua, apakah kita akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bagaimana Allah itu muak, jijik melihat tingkah laku manusia pada saat itu. Ditegur tidak mau, diingatkan tidak mau. Maka tidak ada pilihan bagi Allah untuk kemudian melenyapkan, memusnahkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Hanya tujuannya supaya manusia berubah menjadi manusia-manusia yang hidup dalam tuntunan Tuhan.
Maka Allah memilih Nabi Nuh, istrinya, memilih anaknya Sem, Ham dan Yafet beserta menantu daripada Nuh untuk kemudian menjadi manusia ciptaan baru yang kedua, beserta binatang, hewan dan burung-burung yang diselamatkan lewat bahtera yang dibuat oleh Nuh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa di depan nas ini telah terjadi musibah besar, yaitu air bah, air yang memenuhi seluruh permukaan bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hanya mendengar banjir bandang saja bisa puluhan, ratusan orang meninggal. Kita hanya mendengar tsunami saja beberapa tahun lalu di Aceh ratusan ribu meninggal. Bagaimana pula kalau permukaan bumi ini dipenuhi dengan air, maka tak heran kalau kemudian tak satu pun makhluk hidup yang bertahan hidup, semua mati kecuali hanya yang berada di bahtera Nuh pada saat itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah bahtera Nuh itu mendarat di Gunung Ararat, maka Allah pun berfirman, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak menantumu dan istrimu, segala binatang-binatang, segala burung-burung, segala hewan melata yang merayap, semua suruhlah keluar supaya mereka berkembang biak. Saudaraku, perintahnya adalah keluarlah, mulailah menikmati hidup yang baru, biarlah semua berkembang biak. Saudaraku, perintahnya hanya itu. Nabi Nuh disuruh menikmati alam baru, menikmati suasana baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peristiwa ini sering disebut dengan penciptaan yang kedua. Penciptaan yang pertama itu adalah Adam dan Hawa. Penciptaan yang kedua itu adalah Nabi Nuh dan anak dan menantunya. Perintahnya hanya disuruh keluar, saudaraku. Ya sudah, nikmatilah, berkembang biaklah. Tapi saudaraku, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Justru dibalik perintah untuk menikmati hidupnya, Nabi Nuh justru melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, tapi yang dilakukan itu justru dipandang indah oleh Allah, yaitu Nabi Nuh mendirikan bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Nabi Nuh mendirikan mezbah dan kemudian dia mempersembahkan korban bakaran sebagai bentuk ucapan terima kasih. Tidak ada kata lain berbuat apapun kecuali lebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persembahan daripada Nabi Nuh ini kemudian diketahui oleh Allah dengan ciuman uap dari persembahan yang harum itu. Dan Tuhan pun berfirman dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu bagi kita diingatkan lewat topik minggu ke-16 setelah Trinitatis ini, Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemulihan umat tidak cukup, tidak sampai hanya ketika Nabi Nuh itu selamat dan kemudian bahteranya mendarat di sebuah gunung yang bernama Ararat. Tapi pemulihan itu terjadi ketika Nabi Nuh mau mengucapkan syukur dengan mendirikan mezbah dan membuat persembahan syukur dengan korban bakaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau mengenal perbuatan Allah yang baik,
Kalau kita mau mengucap syukur atas perbuatan Allah itu, tentu itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu bagi Nuh yang harus dilakukan pertama sekali adalah memikirkan di mana mereka akan membangun pondoknya, di mana mereka akan berkebun, di mana mereka akan melakukan sesuatu untuk sumber kehidupannya. Tapi yang dia pikirkan adalah membangun mezbah, membangun bait Allah, membangun tempat penyembahan bagi Tuhan, memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ini adalah berbanding terbalik. Ketika ada gereja kecil, sederhana, dan terbuat dari papan yang reok-reok, tapi kemudian jemaatnya banyak yang memiliki rumah-rumah mewah. Ini berbanding terbalik saudaraku dengan apa yang terjadi dalam Nuh. Nuh lebih dulu memikirkan mendirikan rumah Tuhan ketimbang mendirikan rumahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita untuk menjadi orang-orang yang terpilih, sebagai orang-orang yang dipulihkan pertama, jika kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur kepada Tuhan atas perbuatan baiknya kepada kita adalah sesuatu yang paling indah. Jangan pernah berkata kepada anakmu, anakku sayang, kalau kau diterima nanti masuk di Universitas Indonesia, maka kamu akan papa mama bawa makan di restoran Paramount. Maka papa dan mama akan membawamu jalan-jalan ke puncak. Maka papa dan mama akan membawamu liburan ke Singapura. Saudaraku, itu berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh Nabi Nuh. Seharusnya engkau akan berkata, kalau kau diterima di Universitas Indonesia, kita akan lakukan yang terbaik buat gereja kita. Kita akan lakukan yang terbaik buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita akan memberikan persembahan kepada para janda. Kita akan memberikan persembahan kepada kaum miskin. Kita akan memberikan sesuatu yang indah kepada yayasan-yayasan. Saudaraku, tentu itulah yang dikehendaki oleh Allah, dan itulah yang menjadi harum, persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah mencium bau harum dari persembahan Nabi Nuh itu, Allah pun berkata dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi, aku tidak akan menghukum manusia ini lagi. Setiap kita melihat pelangi di langit sana, kita teringat itu pertanda bahwa Allah tidak akan menghukum dunia ini lagi, tentu dalam konteks saudaraku. Sehingga dengan demikian ketika kita melihat pelangi-pelangi di langit yang biru, ya kita lihat aneka warna, ada kuning, ada hijau, ada merah, kita nyanyikan itu dengan suara yang merdu. Ingatlah itu sebagai bukti bahwa setiap persembahan yang harum di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menghukum kita lagi, tapi Tuhan telah memulihkan kita menjadi orang-orang yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini tentu menginginkan Allah tidak menyetujui kalau kita selalu berada dalam lingkaran setan. Tuhan tidak menginginkan kalau kita selalu berada dalam lingkaran kejahatan. Tuhan menginginkan kita keluar dari lingkaran kejahatan. Tuhan menginginkan kita keluar dari lingkaran setan itu. Kita harus berani masuk ke bahtera, dan kemudian kita akan mencapai satu tempat yang indah, dan Tuhan akan mengatakan, keluarlah bahwa engkau telah diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika penyakitmu tak kunjung sembuh, jangan katakan Tuhan tidak memulihkanmu. Ketika engkau tidak mendapatkan pekerjaan-pekerjaan, sementara lamaran-lamaran telah banyak engkau layangkan secara online ataupun secara hard copy, jangan katakan bahwa Tuhan sedang tidak memulihkanmu. Ketika engkau sampai sekarang belum mendapatkan jodoh, sementara umurmu bertambah, engkau mengatakan kau telah mapan, jangan katakan bahwa Tuhan sedang tidak memulihkanmu.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bukan mau mengatakan memulihkanmu dari yang tidak dapat jodoh menjadi dapat jodoh. Tuhan sedang tidak mengatakan memulihkanmu dari sedang sakit untuk menjadi sembuh. Tuhan sedang tidak berkata memulihkanmu dari pengangguran untuk menjadi mendapatkan pekerjaan. Tapi Tuhan mengatakan memulihkanmu ketika kita mau berubah dari orang yang jahat menjadi orang yang baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang paling terpenting. Tuhan akan memulihkan kita kalau kita mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karenanya, apapun yang sedang kita rasakan pada saat ini, sekalipun hatimu seakan tertusuk-tusuk oleh karena sesuatu yang menurutmu tidak indah bagimu, jangan itu sampai menghambatmu untuk tidak melakukan ucapan syukur kepada Tuhan. Lihatlah Ayub, dengan mulutnya berani berkata, kalau kita percaya kepada Allah, jangan hanya siap untuk menerima sesuatu yang indah menurut kita. Kalau kita percaya kepada Allah, kita juga harus siap untuk menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Di balik ucapannya itu, saudaraku, limpahan berkat-berkat datang kepada Ayub. Ucapan daripada Ayub itu justru membuat Tuhan memulihkannya, saudaraku. Mari saudaraku, kita harus mampu menyatakan syukur kepada Tuhan dalam situasi apapun, dalam situasi enak, dalam situasi yang tidak enak, dalam situasi tersesak, dalam situasi apapun. Mari kita harus berani menyatakan bahwa Tuhan itu adalah sumber keselamatanku. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Tuhan begitu baik sehingga kami boleh merasakan bahwa sesuatu yang indah, sesuatu yang sesak bukan berarti sebagai tolak ukur bahwa kami telah Tuhan pulihkan atau tidak. Tetapi bagaimana kami patut dan sanggup untuk terus mengucap syukur dalam situasi apapun. Demikianlah sesungguhnya Engkau benar-benar telah memulihkan kami. Tuhan yang di surga, ajarilah kami untuk terus mau mengucap syukur dalam situasi apapun. Ajarilah kami Tuhan untuk mau mendahulukan-Mu. Sehingga dengan demikian, jika kami mau mendahulukan-Mu, kami akan disanggupkan untuk terus mau mengucap syukur kepada-Mu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa untuk Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini. Engkau mau pakai kami Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Pakailah Tuhan kami sebagai orang-orang yang Tuhan utus kemanapun untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang di surga, biarlah ibadah online yang dibuat oleh YBKSM ini boleh dipakai oleh banyak orang di seluruh dunia untuk membuat mereka semakin percaya akan Allah, untuk membuat mereka memahami bahwa Tuhan itu harus menjadi nomor satu dalam kehidupan kami. Dalam situasi apapun, Tuhan harus menjadi yang nomor satu. Kami berdoa Tuhan agar Engkau memberkati juga negara kesatuan Republik Indonesia yang pada saat ini sedang dalam situasi tahun politik, dalam situasi politik yang semakin memanas. Tapi biarlah Tuhan hati kami seluruh rakyat Indonesia selalu dingin, tidak terpancing dengan situasi tokoh politik yang terus memberikan isu-isu yang bisa membuat kami berhati panas. Tapi biarlah Tuhan kami selalu mendapatkan wejangan-wejangan yang baik dari Bapak Presiden kami Joko Widodo lewat kebijakan-kebijakan yang bersumber dari hikmat Tuhan, supaya apapun Tuhan kebijakannya, semua Tuhan selalu meneduhkan hati dan pikiran rakyat Indonesia. Ya Allah Bapa kami yang di surga, berkati seluruh penginjil di seluruh dunia dimanapun berada, agar tetap bersemangat untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.